Saudara, pelemahan nilai tukar rupiah dirasakan industri kecil hingga rumah tangga. Hal ini mendesak pemerintah melakukan langkah konkret perbaikan ekonomi nasional, sinkronisasi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal melalui Kementerian Keuangan harus ditunjukkan kepada publik dan pasar. Inilah catatan Kompas TV. Pemulihan ekonomi butuh tindakan, bukan omongan. Jatuhnya nilai tukar rupiah hingga melebihi 18.000 per dolar Amerika Serikat memukul para perajin tahu dan tempe di tanah air. Sektor akar rumput ini langsung berada di garis depan yang paling rentan terhantam badai depresiasi kurs karena ketergantungan industri tahu dan tempe nasional terhadap kedelai impor yang dibeli menggunakan dolar Amerika Serikat itu dan masih berada di angka lebih dari 80%. Di Cianjur, Jawa Barat, seorang perajin tahu bahkan sudah 1 bulan berhenti produksi. Sebulanan berhenti produksi. Itu gimana Pak kondisinya? Memang kedelainya Emang itu kan jadi kayak kedelai itu naik mahal gitu harganya, jadi nggak untung lah gitu. Jadi rugi. Karyawan yang diberhentikan berapa banyak Pak? Ada sekitar 15-an lah lebih. Tantangan produsen tahu dan tempe ini pun telah sampai ke pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti jeritan pengusaha tahu dan tempe hingga rumah tangga akibat melonjaknya harga bahan baku impor imbas pelemahan nilai tukar rupiah. Purbaya menegaskan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang sedang digodok untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan target utama dari langkah ini untuk mengembalikan stabilitas harga barang di pasar mikro agar daya beli masyarakat tidak semakin terbebani. Kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, telah menyiapkan 2 langkah agar likuiditas keuangan Indonesia bisa terjaga dan membuat rupiah kembali menguat. Salah satunya dengan cara meningkatkan daya tarik imbal hasil atau yield surat berharga agar portofolio asing kembali masuk ke Indonesia. Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Kedua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Abra Talatov menjelaskan pemerintah harus membuktikan kebijakan ekonomi yang dilakukan bukan hanya gimmick agar kepercayaan publik kembali terbangun baik di sektor makro maupun mikro. Pemerintah harus bisa menenangkan masyarakat bahwa perbaikan kebijakan ekonomi ke depan ini memang konkret ya, bukan hanya gimmick ataupun tidak bisa diukur keberhasilannya. Sehingga reformasi yang dilakukan di sisi fiskal, kemudian di sisi sektor keuangan yang menjadi concern juga di pasar modal, dan termasuk juga bagaimana komitmen Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah itu bisa disampaikan secara proporsional dan bisa diterima. Perlu ada gerakan, saya pikir gerakan juga dari pemerintah secara konkret, langkah-langkah apa nih untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Pemulihan ekonomi nasional mendesak dilakukan pasca merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG). Keyakinan pasar terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas rupiah dalam jangka panjang. Tim Liputan, Kompas TV.